Assalamualaikum guys, hai apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film Hantu Jeruk Purut Reborn. Nah, film ini sendiri itu adalah remake dari Hantu Jeruk Purut yang sebenarnya udah dirilis di tahun 2006. Dan Hantu Jeruk Purut Reborn ini sendiri rilisnya di tahun 2017 lalu. So, untuk ceritanya sendiri nanti bakal bercerita tentang legend Hantu Jeruk Purut lah. Jelas karena judulnya juga Hantu Jeruk Purut gitu. Dan kayaknya nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Di awal film kita bakal diperlihatkan keluarga Jenny yang sedang berduka karena kematian ayahnya. Ketika di pemakaman Jeruk Purut, tempat ayahnya Jenny ini dimakamkan, Reno, pacarnya Jenny, malah kebelet pipis guys. Terus si Farah, yaitu temannya Jenny, nyuruh Reno buat pipis di balik pohon. Ya tentunya di pemakaman Jeruk Purut itu. Setelah acara pemakaman selesai, semua orang pun beranjak pergi dari kuburan, kecuali adiknya Jenny, yaitu Dennis. BTW, Dennis ini adalah adiknya Jenny, tapi cuma satu bapak aja ya, tapi mereka beda ibu. Nah, terus si Dennis ini beranjak pergi tuh dari kuburan, tapi tiba-tiba bola basket menggelinding ke kakinya Dennis. Tapi Dennis ini nggak peduli ya akan hal itu. Terus saat malam harinya, Dennis berbaring di kamarnya. Dan tiba-tiba suara bola menggelinding di bawah tempat tidurnya. Ketika si Dennis melihat ke bawah, dia nggak melihat apapun. Terus tahu-tahu bola basket yang dia lihat di kuburan itu ada di sampingnya. Sementara itu di sisi lain, ketika Farah berendam, tiba-tiba ada seseorang yang berusaha menenggelamkan kepalanya. Terus si Farah ini nelpon Reno dan menceritakan apa yang dia alami. Reno yang saat itu ada di tengah hutan karena mobilnya mogok, tentu aja nggak percaya dengan ceritanya Farah. Yang lalu kemudian menutup telepon. Saat melihat mesin mobilnya yang mogok, Reno merasa seperti ada yang menyentuh kakinya. Tapi ketika dilihat, Reno malah melihat penampakan kepala di belakang mobilnya. Reno yang kaget langsung melihat ke belakang mobil, tapi ternyata dia nggak menemukan apa-apa ya. Si Reno pun langsung pergi dari situ karena ketakutan. Keesokan harinya ketika Jenny melihat ibunya merapikan barang-barang milik ayahnya yang udah meninggal, tiba-tiba Jenny ini kesurupan, yang lalu dia mencekik dan menyerang ibunya. Dennis yang mendengar ada keributan seketika itu pun datang dan melepaskan tangan Jenny dari leher ibunya. Lalu Jenny ini kembali sadar guys. Yang kemudian saat Jenny, Dennis, Reno, dan juga Farah berkumpul, mereka menceritakan hal-hal aneh yang mereka alami masing-masing. Mereka pun tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan hantu tanpa kepala. Tapi ketika mereka melihat ke arah jendela, ternyata nggak ada apa-apa. Kemudian saat mereka berbalik badan, mereka melihat hantu pastur kepala buntung. Lalu mereka mencari tahu tentang hantu pastur kepala buntung dan mereka menemukan blog yang ditulis oleh seseorang cewek bernama Irene. Yang mana di dalam blognya itu dia menceritakan pengalamannya menghadapi hantu pastur kepala buntung. Kemudian Jenny, Dennis, Reno, dan juga Farah pun mendatangi rumahnya Irene dan bertanya tentang hantu kepala buntung tersebut. Si Irene ini ternyata ya nggak mau memberi jawaban kepada mereka karena dia terlihat stres gitu. Yang kemudian Jenny meninggalkan nomor telepon, barangkali aja si Irene ini berubah pikiran dan mau membantu mereka. Dan singkat cerita, ketika Dennis mengambil minum di dapurnya, tiba-tiba ada bola basket yang menggelinding di kakinya Dennis. Dennis kemudian mengambil bola itu dan seketika barang-barang di dapur bergerak dengan sendirinya. Dennis kemudian melihat bola basket yang dipegangnya berubah menjadi kepala pastur.
Dennis yang lari ketakutan tanpa sengaja menabrak ibunya. Dan saat Dennis menceritakan apa yang terjadi, ibunya malah nggak percaya sama Dennis. Yang lalu, ibunya Dennis ini teringat oleh almarhum ayahnya Dennis, yang mana dulu dia pernah diberikan sebuah kotak kecil sama ayahnya Dennis. Sedangkan di sisi lain, Jenny, Reno, dan juga Farah pergi ke pemakaman jeruk purut, yang mana maksud mereka datang ke sana adalah supaya Reno ini minta maaf sama penunggu pohon yang pernah dia kencingi dulu. Tapi saat di tengah jalan, Farah tiba-tiba pengen pulang. Yang kemudian Reno dan juga Jenny terpaksa mencari pohon itu sendiri. Di saat mereka mencari-cari pohon tersebut, Reno dan juga Jenny menemukan sumur. Reno dan Jenny pun melihat air di dalam sumur itu yang warnanya kayak darah, guys. Yang lalu muncul kepala yang mengejar-ngejar mereka. Di saat yang bersamaan, saat Farah udah sampai di rumah, dia mendapatkan teror dari hantu pastur kepala buntung. Yang mana ketika itu juga Reno dan Jenny sedang kebingungan dan mereka pun bertemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz lalu menyuruh mereka buat pulang. Dan saat pulang ini, Jenny mendapat telepon kalau Farah udah meninggal. Jenny dan Reno pun bergegas ke rumah sakit. Saat dia di kamar jenazah, Jenny ini melihat Farah yang menggenggam sebuah cincin. Saat akan keluar dari kamar jenazah, Jenny dikejutkan dengan hantu yang mengatakan jangan main-main dengan kuburan jeruk purut. Reno dan Jenny pun membicarakan apa hubungannya cincin tersebut dengan hantu jeruk purut. Dan seketika itu juga tiba-tiba Irene muncul dengan mengatakan bahwa cincin tersebut adalah cincin milik pastur kepala buntung. Mereka harus menemukan pasangan dari cincin tersebut dan meletakkannya bersama di sebuah kotak. Jenny pun tiba-tiba ingat sebuah kotak kecil yang ibunya simpen. Yang kemudian Jenny ini langsung ngambil kotak itu, tapi ternyata kotak itu udah kosong, guys. Jenny mengira cincin tersebut masih ada di jari ayahnya. Jenny lalu mengajak Reno buat menggali kuburan ayahnya dan mengambil cincin tersebut. Namun Reno langsung menolak ajakan Jenny karena nggak masuk akal juga gitu loh. Kemudian di malam harinya Jenny mendapati cincin tersebut dipakai oleh Dennis. Jenny meminta cincin tersebut tapi Dennisnya menolak. Yang lalu datanglah ibunya Dennis melerai mereka. Singkat cerita, saat Dennis di kamarnya, sebuah bola basket menabrak kepalanya Dennis. Yang kemudian hal tersebut membuat Dennis ini kesurupan. Dennis lalu mencekik Jenny, tapi Jenny berhasil lolos dan keluar rumah. Tapi sialnya si Jenny ini dihadang oleh hantu tanpa kepala. Dan di saat yang bersamaan Reno datang menolong Jenny, mengajak Jenny untuk pergi. Dennis sendiri yang udah nggak kesurupan pun juga ikut. Tapi mereka dihadang oleh anjingnya pastur kepala buntung. Dennis memukul anjing tersebut dan tiba-tiba Dennis ini tertarik ke atas. Di saat yang bersamaan Irene pun datang. Hantu pastur pun kembali muncul dan mereka bersama-sama membaca doa supaya hantu itu pergi. Dan benar aja hantunya terbakar, tinggal kepalanya aja yang belum. Reno berniat untuk mengubur kepala si pastur bersama cincin yang udah mereka temukan. Tapi sebelum mereka pergi ke kuburan jeruk purut, ibunya Jenny ini bercerita tentang asal-usul hantu jeruk purut. Jadi sebenarnya dulu itu ada seorang laki-laki yang udah beristri, tapi dia menyukai seorang gadis. Dan kebetulan si gadis itu adalah pelayannya pastur. Karena cintanya ditolak, laki-laki itu berusaha melakukan hal tak senonoh pada gadis tersebut. Dan karena si pastur juga mengetahui hal tersebut, laki-laki itu pun menghabisi pastur. Gak lupa si gadis pelayannya pastur pun juga dihabisi. Kemudian si laki-laki itu pun menyamar sebagai pastur. Tapi karena ada seorang saksi yang mengetahui hal tersebut,
Laki-laki itu pun dihukum dengan dihabisi, guys. Singkat cerita, Jenny, Reno, dan juga Irene yang udah ada di makam jeruk purut segera menguburkan kepala beserta cincin yang udah mereka temukan. Tapi belum juga ya sampai si Reno ini menguburkan barang-barang itu, mereka diserang oleh hantu jeruk purut. Yang mana mereka pun lari ke mobil, tapi sialnya mobil mereka malah menabrak pohon. Irene tiba-tiba juga kesurupan dan menyerang Jenny. Untung aja Pak Ustadz datang tepat waktu. Yang lalu si Pak Ustadz ini mengusir setan yang ada di tubuhnya Irene. Yang lalu mereka ini ditemani oleh Pak Ustadz untuk kembali masuk ke pemakaman jeruk purut. Tapi sialnya mereka ini kembali diserang oleh hantu pastur kepala buntung dan mereka pun terpencar deh menjadi dua. Reno bersama Pak Ustadz sedangkan Irene bersama dengan Jenny. Yang kemudian si Jenny dan juga Irene ini dibawa masuk ke dimensi lain gitu guys sama si hantu jeruk purut. Jenny pun mendengar suaranya Pak Ustadz dan juga Reno memanggil-manggil nama mereka. Jenny dan Irene pun yakin ya bahwa itu adalah jalan keluar dari dimensi lain itu. Kemudian tiba-tiba Irene ini mendengar suara sahabatnya yaitu Nadine yang memanggil-manggil namanya. Nah, Jenny ini melarang Irene buat mendekati suara tersebut. Tapi si Irene ini tetap aja yang ngotot untuk pergi ke suaranya Nadine, temen dia yang memanggil-manggil namanya. Dan menyuruh Jenny buat gak memperdulikan dirinya dan pergi dari tempat itu. Jenny pun terpaksa ya meninggalkan Irene dan dia pun berhasil kembali. Dan udah film ini pun selesai. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari Hantu Jeruk Purut Reborn 2017. Oke, dan aku kayaknya nggak perlu ngebahas apa-apa lagi ya tentang film ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.